Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairani, saya dari kelas 2A Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Asahan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Konsep Filsafat menurut para tokoh pendidikan Indonesia. Baiklah, kita mulai. Nah, apa itu filsafat? Menurut kita sendiri, filsafat itu adalah nilai kebenaran. Tapi menurut para tokohnya, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kata ini berasal dari kata filosofia yang berarti cinta ilmu pengetahuan. Terdiri dari filos yang berarti cinta, senang, dan suka, serta kata sophia berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Menurut Aldi. Nah, menurut Hasan Sadli mengatakan bahwa filsafat menurut asal katanya adalah cinta akan kebenaran. Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa filsafat adalah cinta pada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka pada hikmah dan bijaksana. Menurut Altitus mengemukakan pengertian filsafat sebagai berikut. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Filsafat yaitu suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Filsafat adalah analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti konsep. Filsafat adalah sekumpulan problema yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicari jawabannya oleh ahli filsafat menurut Jalaluddin dan Said. Nah, menurut Imam Bamadib menjelaskan filsafat sebagai pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Menyeluruh karena filsafat bukan hanya pengetahuan, melainkan juga suatu pandangan yang dapat menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Dengan pandangan yang lebih terbuka ini, hubungan dan pertalian antara semua unsur yang mengarahkan perhatian dan kedalaman mengenai kebajikan dimungkinkan untuk dapat ditemukan. Sistematis karena filsafat menggunakan berpikir secara sadar, teliti, dan teratur sesuai dengan hukum-hukum yang ada menurut Imam Barnadib. Nah, menurut Harun Nasution, filsafat ialah berpikir menurut tata tertib atau logika, bebas atau tidak terikat pada tradisi, norma, serta agama dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Nah, menurut Jujun S. Surya Sumatris, filsafat adalah sebagai karakter dan berpikir filosofis. Ia berpandangan bahwa berpikir secara filsafat merupakan cara berpikir radikal, sistematis, dan menyeluruh, serta mendasar untuk sesuatu permasalahan yang mendalam. Begitupun berpikir secara spekulatif, di sini adalah berpikir dengan cara merenung, memikirkan segala sesuatu sedalam-dalamnya tanpa keharusan adanya kontak langsung dengan objek sesuatu tersebut. Tujuannya adalah untuk mengerti hakikat sesuatu tersebut. Dengan demikian, kebenaran filsafat adalah kebenaran yang relatif. Artinya kebenaran itu sendiri selalu mengalami perkembangan sesuai perubahan zaman dan peradaban manusia. Bagaimanapun, penilaian tentang suatu kebenaran yang dianggap benar itu tergantung pada ruang dan waktu. Apa yang dianggap benar oleh masyarakat atau bangsa lainnya belum tentu benar akan dinilai sebagai suatu kebenaran oleh masyarakat atau bangsa lainnya. Sebaliknya, suatu yang dianggap benar oleh masyarakat atau bangsa dalam suatu zaman akan berbeda pada zaman berikutnya. Nah,
Filsafat menurut tokoh pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut dengan filsafat pendidikan Among yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme tentang kemampuan kodrati anak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya dipadukan dengan pemikiran esensialisme yang memegang teguh kebudayaan yang sudah teruji selama ini. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menggunakan kebudayaan asli Indonesia, sedangkan nilai-nilai dari Barat diambil secara selektif, adaptasi sesuai dengan teori Trikon. Teori Trikon, continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan secara terus-menerus dan perencanaan yang baik. Konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil berbagai sumber dari luar, bahkan praktik pendidikan dari luar negeri sekalipun. Sedangkan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri maupun orang lain. Filsafat pendidikan bisa didefinisikan sebagai kaidah filosofi dalam bidang pendidikan dan aspek-aspek pelaksanaan filsafat umum dan menitik beratkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan pendidikan secara praktis. Pendapat para ahli tentang filsafat pendidikan. Menurut Al-Saiban, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat menjadi sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Filsafat juga bisa didefinisikan sebagai kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat umum dan menitik beratkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan pendidikan secara praktis. Sedangkan menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual, maupun daya perasaan atau emosional menuju tabiat manusia. Sementara menurut Thomson, filsafat artinya melihat suatu masalah secara total tanpa ada batas atau implikasinya. Nah, menurut Imam Bamadif, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Baginya, filsafat pendidikan merupakan aplikasi suatu analisis filosofis terdapat bidang pendidikan. Sedangkan menurut seorang ahli filsafat Amerika, Brubachen atau Arifin, filsafat pendidikan adalah seperti menaruh sebuah kereta di depan seekor kuda, dan filsafat dipandang sebagai bunga, bukan sebagai akar tunggal pendidikan. Nah, pendidikan adalah upaya pengembangan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun kastanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Hasan Lunggulung. Menurut Hasan Lunggulung, filsafat pendidikan adalah
penerapan metode dan pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia disebut dengan pendidikan. Jalaluddin dan Idi. Filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai kaidah filosofi dalam pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat secara umum dan fokus terhadap pelaksanaan prinsip dan keyakinan dasar dari filsafat untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Nah, yang terakhir, menurut Janty Arby, pengertian filsafat pendidikan yaitu menginspirasi yang dapat diartikan mampu memberikan inspirasi bagi para pendidik untuk menjalankan berbagai ide dalam pengembangan pendidikan, menganalisis yang dapat diartikan mampu memeriksa secara detail setiap bagian dari pendidikan hingga validitas dari pendidikan itu sendiri dapat diketahui secara jelas, memperspektifkan, yaitu mengenai upaya memberi pengarahan dan penjelasan kepada pendidik mengenai pendidikan secara lebih luas dan mendalam. Nah, yang terakhir, meninvestigasi, yaitu meneliti dan memeriksa tingkat kebenaran dari berbagai teori yang ada di dunia pendidikan. Baiklah, sampai di sinilah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.